Kita perlu katakan yes biarpun tidak mudah dan banyak menelan kata no hingga akhirnya yes. Untuk bertumbuh lebih jauh, kita perlu bersama. Karena saat kamu bertumbuh, kita semua juga. Gunakan setiap peluang dan raih masa depanmu. Untuk terus bertumbuh, kamu perlu lingkungan yang tepat. Tempat untuk gapai kesejahteraanmu. Tempat yang memberikanmu ruang untuk terus bertumbuh, apapun tujuanmu, dan selalu tetap terkendali. Ayo bangkit, ambil kendali, dan let's grow! Setiap perjalanan berawal dari mimpi. Mimpi besar menuju masa depan milik kita sendiri. Jalan kita, tujuan kita, pilihan kita. Untuk tetap berjuang dan tak pernah menyerah. Untuk berkembang dan menunjukkan pada dunia bahwa kalah bukan menjadi pilihan. Dan tekad bukan sesuatu untuk dipermainkan. Solusi bisa datang dari berbagai sisi, bahkan dari sesuatu yang tak terprediksi. Dan berbagi semangat itu sudah menjadi misi. Bagi kami, kaum muda, untuk memiliki mimpi. Perusahaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pada tahun 1746, Pegadaian pertama kali dibawa oleh persekutuan dari OC. Sejarah Pegadaian terus berubah seiring waktu dan perkembangan kondisi. Meski sempat dinonaktifkan, cikal bakal Pegadaian tetap eksis di masyarakat Indonesia saat itu. Hingga pada 1 April 1901, Pegadaian resmi berdiri sebagai perusahaan negara di Sukabumi. Waktu terus berjalan, perubahan demi perubahan status perusahaan terus dilakukan sesuai dinamika zaman. Pegadaian pun tetap konsisten pada fungsinya untuk melayani masyarakat. Tonggak transformasi Pegadaian dimulai tahun 1990 dengan status sebagai perusahaan umum, bergeliat menjadi sebuah institusi bisnis. Hingga pada tahun 2012, Pegadaian dikukuhkan menjadi perusahaan perseroan. Kini, Pegadaian tumbuh menjadi perusahaan yang lincah dengan beragam inovasi yang konsisten dan berkesinambungan. Mengusung visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, Pegadaian terus melakukan transformasi kultural dan digital sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pelanggan. Budaya akhlak ditetapkan sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman seluruh insan Pegadaian dalam bekerja di perusahaan maupun dalam bermasyarakat. Sementara itu, strategi transformasi G-Star diimplementasikan untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus bergerak dinamis. Pegadaian pun terus memanfaatkan teknologi informasi terkini guna mempermudah proses bisnis dan perluasan saluran distribusi secara digital dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berbudaya unggul, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan solusi keuangan bagi masyarakat. Dengan jaringan distribusi yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, Pegadaian terus melayani berbagai kalangan masyarakat, bahkan hingga daerah terpencil. Kini, produk dan layanan semakin mudah diakses di ribuan agen maupun aplikasi Pegadaian digital. Layanan inklusif Pegadaian tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya dari berbagai rentang usia, tapi juga melayani beragam profesi.
Berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan kinerja perusahaan yang sehat dan bisnis yang stabil baik dari sisi operasional maupun keuangan. Pegadaian secara konsisten memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Pegadaian juga memiliki program yang tak hanya memberikan edukasi, tapi juga mensejahterakan masyarakat. Kinerja positif Pegadaian pun mendapatkan apresiasi berbagai pihak sebagai pengakuan atas reputasi perusahaan. Kesuksesan kami adalah bukti kebulatan tekad dan kerja keras. Usia muda menjadi bekal kami untuk terus mewujudkan mimpi. Tak hanya berhenti di situ, kemudian membatu masa depan cerah. Itu yang kami tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan yang ada di sini dalam keadaan sehat selalu dan semangat pagi gitu ya, meskipun sudah sore, untuk mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Jesslyn yang akan menjadi pemandu acara pada UI Career Internship, Scholarship, and Entrepreneurship atau UICC Expo 2023, Prepare Your Remarkable Future Career Right Now. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan acara kita pada hari ini. UICC adalah kegiatan expo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia atau JDC-UI di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia (DPKHLUI), bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia CIO-UI serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UICC Expo Oktober 2023 berlangsung dari tanggal 25 September hingga 20 Oktober 2023 dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, juga terdapat expo yang diadakan secara offline pada tanggal 13 hingga 14 Oktober di Balai Irung UI. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat rekan-rekan ikuti seperti training, industri bootcamp, dan company talk. Rangkaian kegiatan ini bertujuan agar rekan-rekan dapat mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan diri. Oleh karena itu, yuk pastikan untuk mendaftarkan diri di uicc.careerlab.co. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, UICC Expo 2023 juga berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduates, dan profesional muda untuk persiapan karir, serta lowongan kerja yang setelah dikurasi untuk entry level. Career Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Untuk mengetahui berbagai informasi, event, dan peluang lainnya, dapat rekan-rekan eksplorasi lebih lanjut pada careerlab.co. Selain itu, pelancaran UICC Expo 2023 juga tidak terlepas dari dukungan sponsor dan juga media partner. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo 2023, yaitu Bank Syariah Biniaga, Paragon Technology and Innovation, PT Pegadaian dan Bank Danamon, serta media partner kami yaitu Metro TV, Yang On Top, Detik Edu, Info Webinar Indonesia, dan juga Good Sites.
Selanjutnya, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, tidak lupa saya konfirmasikan kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang telah ditampilkan pada slide berikut atau mengklik tautan yang dikirimkan oleh tim panitia pada kolom chat. Selain itu, nantinya di akhir acara juga akan ada link feedback form yang harus rekan-rekan isi. Pengisian konfirmasi kehadiran dan feedback form ini sangat penting karena menjadi persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Jadi pastikan rekan-rekan mengikuti sesi hingga akhir ya. Kemudian jangan lewatkan event-event UICC lainnya melalui uicc.careerlab.co/event. Dan salah satu event UICC ini cocok banget bagi teman-teman yang memiliki ide inovatif, kreatif, dan berjiwa bisnis. Daftarkan diri Anda dalam pitch HCC Business Plan Competition 2023 di link krlab.co/daftar pitch CC23 karena akan ada hadiah modal bisnis hingga puluhan juta rupiah, sertifikat, dan eksklusif mentorship dari venture capital ternama di Asia Tenggara. Nah, terlepas dari event yang akan datang nih, rekan-rekan yang ada di sini pasti lebih nggak sabar lagi untuk mengikuti sesi pada sore hari ini dan belajar banyak banget hal pada Entrepreneurship Talk bersama PT Dibimbing Digital Indonesia atau dibimbing.id. Tema sesi kita pada hari ini adalah Job Seekers Guide to Craft a Personal Brand dan akan dibawakan oleh Kak Anenova Karolwina, Sarjana Ekonomi, selaku Talent Management, Talent Support Manager dari dibimbing.id. Dibimbing.id sendiri merupakan platform pembelajaran dan persiapan karir digital yang telah membantu dan mendukung para pemilik growth mindset untuk mengembangkan diri hingga mendapatkan karir impiannya. Ini pas banget dong ya untuk rekan-rekan sekalian yang tentunya passionate banget untuk berkembang dan meraih karir impiannya. Kalau begitu langsung saja kita sambut Kak Ane. Halo Kak Ane, selamat sore. Halo Jesslyn dan teman-teman, selamat sore. Gimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Kabarnya puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Semangat dan siap Kak untuk membagikan insight kepada teman-teman semua? Oh, semangat dong, semangat banget malah. Ini sama semangatnya nih ya, rekan-rekan semua juga pasti pengen cepat-cepat nih untuk mendapatkan insight baru dari Kak Ana. Oleh karena itu, waktu dan layar kami berikan kepada Kak Ana untuk memulai sesi Job Seekers Guide to Craft a Personal Brand by dibimbing.id. Kak Ana, dipersilakan. Alright, thank you. Oke. Yap, jadi selamat sore ya buat teman-teman di sore hari ini yang aku salut banget sih sebenarnya ya. Udah sore-sore tapi masih semangat belajar gitu. Jadi hari ini aku mewakili di bimbing.id, aku akan membahas mengenai Job Seekers Guide to Craft a Personal Brand gitu. Jadi mungkin di sini entrepreneurship talk, tapi ini bisa dua arah actually. Jadi bisa buat teman-teman yang emang job seekers untuk pursue karirnya mungkin di company-company, atau mungkin bisa juga untuk teman-teman yang emang gak deh, gue memang mau langsung bikin bisnis atau coba bisnis dan lain sebagainya macamnya. Oke, without any further ado, kita kenalan dulu kali ya sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi perkenalkan kembali, namaku Anenova Karolwina, bisa dipanggil Ane aja. Nah, saat ini aku bekerja sebagai talent support manager di dibimbing.id. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru dengar dibimbing ya, mungkin aku juga sekalian memperkenalkan sedikit tentang dibimbing itu apa. Jadi dibimbing itu adalah platform education ya teman-teman. Jadi bootcamp lebih tepatnya, bootcamp yang mengenai digital skills gitu, kayak digital marketing, data science dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita ada pembelajaran buat teman-teman yang mungkin fresh graduate atau masih mahasiswa mungkin, atau juga bisa jadi career switcher seperti itu ya, yang pengen nih ibaratnya memperdalam ilmunya di bidang digital skills, dan here we are kayak gitu. Nah, talent supportnya tuh ngapain kayak gitu? Apakah membantu dalam pembelajaran di teknikalnya? No, jadi itu udah ada timnya, nanti ada mentor juga. Tapi kalau untuk talent support, kita akan bantu dalam proses penyaluran kerjanya atau job connect-nya. Jadi ada career assistance, dan by the end nanti setelah kalian teman-teman student kami juga lulus dari dibimbing, itu akan kita bantu untuk kita salurkan kerja kepada our hiring partners. Oke, nah previously
teman-teman kalau pernah dengar juga Glints ya, another job platform, itu aku dulu sebelumnya adalah recruiter di Glints. Jadi mungkin hari ini pembahasan mengenai personal branding, aku akan membagikan dari point of view dari ya bidang recruitment atau recruiter atau human resource ya kayak gitu. Dan bisa dilihat juga dari dulu emang aku seneng di bidang human resource management ini ya. Jadi education background aku sendiri juga, aku dari Unsri, ambil HRM ya teman-teman. Oke, yep, I would say that aku adalah seorang yang seneng di people enthusiast, talent management, dan lain sebagainya macamnya. Oke, let's connect ya. By the way, ini ada LinkedIn aku di bawah. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, apa sih yang akan kita bahas hari ini ya? Jadi hari ini tuh kita akan bahas mengenai personal branding, introduction-nya dulu, lalu akan ada kita bahas mengenai the art of personal branding itself, teman-teman. Dengan waktu yang singkat, aku harap kita sama-sama dapat insight yang baru ya, gitu. Nah, jadi personal branding. Personal branding itu apa sih? Aku udah melakukan berbagai macam riset dan aku pengen kasih tahu ke teman-teman yang bahasa mudahnya itu apa kayak gitu. Jadi membangun atau crafting personal branding itu sebenarnya adalah membangun citra diri ya, bukan pencitraan tapi. Jadi kalian itu kita manusia, kita punya keunikan kita masing-masing kayak gitu. Kita punya our own strength masing-masing, kelebihan kita berbeda. Kelebihan Jesslyn berbeda dengan kelebihan aku dan sebaliknya juga vice versa. Jadi kita itu bisa membangun personal branding. Sebenarnya zaman dulu banget branding ini hanya untuk marketing dari produk-produk, jadi penjualan ya, pemasaran kayak gitu. Tapi dari Keller sendiri stated bahwa makin kesini tuh memang makin bisa. Jadi personal kita, diri kita itu bisa kita branding. Kita mau dikenal sebagai apa? Bahasa gampangnya tuh itu. Jadi oke, aku adalah lulusan Fakultas Ekonomi atau Bisnis dan Ekonomi misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi aku mau dikenal sebagai lulusan yang karirku tuh aku maunya nanti bawa kemana. Kayak gitu. Aku mau dikenal sebagai seorang digital marketer misalnya seperti itu. Jadi kita yang nge-build our own personal branding, teman-teman. Nah, jadi gampangnya adalah ini adalah kesan ya. Jadi kesan yang berkaitan dengan keahlian kamu, nilai yang kamu punya, perilaku yang kamu bangun secara sengaja ataupun nggak sengaja untuk menampilkan citra dirinya. Kenapa bisa dibilang di sini secara sengaja atau enggak? Intentionally atau secara sengaja kita itu memang membangun diri kita mau seperti apa. Contoh aja ya, hal kecil. Teman-teman rata-rata di sini orang kalau nge-post feed Instagram ya, itu pasti milih-milih karena kita dikenal sebagai orang kayak gimana. Aku mau dikenal sebagai orang yang estetik misalnya kayak gitu. Jadi feed Instagram kita nggak bisa macam-macam. Aduh, kayaknya ini nggak fitable ya, apa ya bahasanya tuh, jadi nggak layak ini dimasukin ke feed Instagram aku. Nanti soalnya aku mau dikenalnya sebagai seorang yang gila, editannya tuh bagus, and then estetik dan lain sebagainya macamnya kayak gitu ya. Itu kan salah satu cara kecil kita membangun personal brand kita gitu, dan itu secara sengaja kan kayak gitu. Sama halnya kita punya account LinkedIn ya. By the way, LinkedIn adalah social media platform yang bisa teman-teman maksimalin untuk menjadi platform teman-teman bangun personal branding secara profesional kayak gitu ya. Jadi kalau mau tadi balik lagi kayak mau jadi seorang digital marketer atau social media spesialis karena seneng banget ngurusin social media misalnya kayak gitu ya, berarti di LinkedIn-nya kita udah craft tuh, kita udah bikin di headline-nya aku adalah social media enthusiast misalnya. Terus post kayak project-project yang mungkin kamu kerjain, project-project kecil-kecilan mungkin, atau project bareng teman-teman, atau project bantu UMKM dalam sosial media mereka mungkin kayak gitu. Itu kan sesuatu yang secara sengaja gitu kamu bikin. Nah, yang nggak sengaja tuh gimana? Let's say aku kenal kamu kayak gitu, dan aku tahu kamu, dia tuh anaknya sosial media banget gitu. Dan memang aku tahu dia tuh pengen di ranah sana. Jadi secara nggak sengaja mindset orang ke kamu itu udah, wah dia tuh social media banget lah pokoknya anaknya. In a good way ya teman-teman. Maksudnya
konotasinya yang bagus tentunya, bukan oh berarti dia main anak sosmed mulu, emang apa-apa tuh dia harus difoto, nggak gitu ya, tapi lebih ke emang dia kalau aku butuh kayak aku kayaknya butuh deh anak mahasiswa atau baru lulusan untuk jadi freelance social media, and then aku tahu kamu kayaknya bisa deh aku ajak dia gitu ya teman-teman. Jadi kita bangun secara sengaja maupun secara tidak sengaja personal branding ini. Oke, lalu dengan menceritakan siapa kita atau kemampuan yang kita miliki, kita tuh bisa membangun hubungan baru yang profesional dan kesempatan baru. Maksudnya kayak gimana? Kayak gitu. Teman-teman lihat ya, di sini ada 4 gambar. Aku taruh gambarnya, aku bisa taruh gambar banyak, tapi karena waktu kita juga singkat ya teman-teman. Jadi aku pilih-pilih aja. Kenapa sih personal branding itu tuh penting kayak gitu ya? Pertama, dengan kamu melakukan personal branding, mau nggak mau, kamu mengenal diri kamu sendiri. Mau nggak mau, kita harus kenal dulu siapa kita. Kayak gitu ya. Karena kita nggak bisa, dalam tanda kutip, memasarkan diri kita sendiri atau our own product, our own ya sesuatu hal yang kita buat ya, atau yang mau kita jual, kayak gitu. Kita nggak bisa pasarin kalau kita nggak tahu itu apa kan. Gitu, kita nggak bisa memperkenalkan orang siapa kita kalau kita pun nggak tahu siapa kita sendiri. So the benefitnya dalam kamu membuat sebuah personal branding adalah kamu bisa mengenal diri sendiri, which is good ya, hal yang baik. Lalu apalagi sih keuntungan ya untuk kamu bisa punya personal branding atau membangun personal branding, yaitu meningkatkan nilai diri. Ini mirip-mirip sih. Jadi setelah kamu mengenal diri sendiri, lalu kamu jadi tahu nih hal-hal apa yang aku harus benahi, di ranah mana di dalam kehidupanku atau di diriku yang harus aku perbaiki, kayak gitu. Nah, dari situ lalu kamu lakukan aksinya untuk memperbaiki itu. Outputnya apa? Nilai diri kamu meningkat. Karena kamu sudah menjadi diri kamu yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kamu udah sadar dulu kayak, oh ternyata ternyata nih desainku agak kurang stand out dibandingkan dengan yang lain. And then kamu belajar lagi, kamu lakukan aksi itu ya, belajar lagi, cari inspirasi lagi, terus ujung-ujungnya kamu bisa memiliki desain yang lebih baik gitu, lebih stand out dibandingkan dengan orang lain gitu. Ada ciri khasnya sendiri desain kamu. Nah itu kan kamu meningkatkan nilai kamu sendiri. Jadi ya itu ya, 2 hal baik dalam kamu membangun personal branding. Kita udah bahas 2. Lalu yang ketiga itu adalah peluang karir tinggi. Kenapa aku bilang dengan kamu melakukan personal branding ada hubungannya dengan peluang karir? Ini kita lagi beberapa hari ini kita berarti lagi ngomongin tentang karir kita mau gimana, terus gimana sih caranya untuk menjadi job seekers yang stand out dan lain sebagainya macamnya. Yap, salah satunya dengan personal branding. Karena gini, sebagai seorang rekruter ya, aku itu sangat senang dengan seseorang tuh yang tahu akan diri dia sendiri. Balik lagi, personal branding tadi adalah apa? Mengenal diri sendiri, dan dia ada cenderung untuk meningkatkan nilai diri dia. Dan pada saat rekruter mungkin melakukan HR interview atau phone screening, kita bisa tahu nih seseorang ini tuh dia tahu nggak sih sama dia kenal nggak sih sama diri dia sendiri, dan dia tahu nggak sih mau dibawa kemana karir dia ini gitu. Jadi kamu udah bisa pasti menentukan kamu tuh mau apa di dalam hidup ini gitu ya. Makanya dibilang peluang karir kamu tinggi karena kamu udah tahu, oke, aku mau di ranah digital marketing atau data science misalnya kayak gitu. Contoh ya, ini contoh. Terus kamu udah bisa belajar banyak untuk hal itu, dan ya karir-karir kamu semakin banyak pilihannya gitu. Karena misalnya digital marketing tuh ada banyak, social media spesialis kah, performance marketing kah, SEO kah, misalnya kayak gitu. Nah itu kan peluang kamu untuk mendapatkan itu akan lebih tinggi karena kamu fokus ke dalam itu. Kamu nggak kemana-mana. Aku tuh belum tahu diriku tuh mau kemana. Aku masih nggak tahu aku tuh maunya apa. Nah kalau kamu masih ada di tahap itu, it's okay. Tapi mulai hari ini udah harus ayo kenalin diri sendiri, tingkatin, lakuin aksinya, kamu belajar apa dan lain sebagainya macamnya. Cuma aku bakal bahas lebih dalam lagi di slide sebelah ya.
Nah, setelah peluang karir tinggi, kamu akan menjadi nih. Ini ilustrasi yang cukup simple tapi cukup wow ya menurut aku. Jadi dengan seseorang memiliki personal branding, dia bisa menjadi seorang job seeker yang lebih stand out, lebih pop up ya, lebih satu level lebih tinggi mungkin ya dibandingkan dengan para job seeker atau pencari kerja lainnya gitu. Pertama karena dia udah tahu apa yang dia mau ya, dan orang yang tahu sama apa yang dia mau itu pasti percakapannya tuh udah beda. Jadi waktu bercakap-cakap dengan HR, dengan user, itu pasti udah beda, udah nyambung. Karena kita udah tahu nih, aku udah tanyain kayak, oh ya, jadi kamu mau ke ranah yang ini ya? Boleh tahu nggak kenapa? Dan bisa nggak kamu jelaskan lebih lagi kenapa kamu memilih ini? Gitu. And then dia dengan excitednya dia kasih tahu gitu kayak, oh ya, karena dari semenjak saya kuliah, saya mendapati diri saya memiliki passion di bidang social media. That's why saya memperdalam ilmu saya. Nah, kan ada aksi-aksi yang dia lakukan buat meningkatin nilai diri tadi. That's why dia bisa menjadi stand out job seeker dibandingkan dengan job seeker yang masih, ya karena saya masih entry level, jadi aku bakal terima apa aja yang diberikan kepadaku. Misalnya kayak gitu. Ya, teman-teman. Oke, moving on. Moving on ya ke next slide ini. Nah, judulnya ini adalah sebenarnya The Art of Knowing Yourself. Kenapa aku bilang The Art of Knowing Yourself, teman-teman? Dikarenakan untuk yang tadi ya, untuk membangun sebuah personal branding, teman-teman harus mengenal diri sendiri. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Ya, ini aku udah tulis banyak ya. Teman-teman boleh capture aja, by the way, untuk personal branding ini. Jadi teman-teman bisa mendiscover hidden power-nya atau dengan mendiscover diri teman-teman. Pertama yang dilakukan untuk mengenal diri sendiri ya, supaya tercapailah personal branding itu. Apa? Yang pertama itu adalah self-reflection. Ya, mungkin bahasanya tuh, udah aku butuh me time dulu, misalnya kayak gitu ya. Jadi me time itu buat apa? Untuk merefleksi diri sendiri, cukup sendiri aja gitu. Jadi kita meluangkan waktu untuk merenungkan pikiran, merenungkan emosi dan perilaku kita. Kita mempertimbangkan apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa sih yang menjadi keinginan kita dan ketakutan kita. Di sini pas self reflection ini, teman-teman benar-benar gali ya. Saranku gali benar-benar apa yang kamu mau. Kenapa? Karena kadang nih, apa yang kita mau itu sebenarnya adalah kemauan orang lain. Atau kita hanya ikut-ikut aja alias FOMO, fear of missing out. Jadi kayak, oh karena teman-teman gue banyakan ke sana, jadi gue juga ikutan ke sana. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang kamu mau. Waktu kamu cari tahu, waktu refleksi, oh ternyata itu bukan sesuatu yang aku ingin nih, bukan sesuatu yang aku mau, kayak gitu. Jadi penting banget step pertama itu adalah self-reflection ya. Know your power, your weakness, your what do you want, what you're passionate about, ya. Dan hal-hal apa sih yang menjadi ketakutan kamu yang akhirnya nanti mungkin itu bisa kamu overcome ya, ketakutan-ketakutannya. Oke, lalu setelah kamu udah tahu nih, udah refleksi diri ya, carilah umpan balik atau feedback dengan sesama. Sesama itu siapa? Sesama itu ya teman-teman bisa jadi mentor kalian. Sesama itu juga bisa menjadi sahabat kalian. Terdekat bisa jadi orang tua kalian atau kakak kalian, misalnya kakak atau adik juga bisa ya. Jadi bisa jadi orang-orang ya, maksudnya orang-orang tersebut ada di sekitar kita tuh pasti punya alasan ya kayak gitu ya. Mereka yang membangun, yang kalian tahu feedback mereka konstruktif, jadi bisa membangun juga kayak gitu. Ya tanyalah, karena gini, kalau misalnya kita mau melakukan personal branding, kita juga perlu apa ya, pandangan dari luar. Bukan berarti kita melakukan apa yang mentah-mentah mereka katakan, tapi kita juga butuh tahu, mendengar kayak, menurut lo ya, kalau misalnya nih, gue jadi social media spesialis, again, aku kasih contohnya itu aja, social media spesialis, cocok nggak ya gue kayak gitu. Terus ya, orang-orang yang mengasihimu pasti bakal ngomong kayak, iya,
akhirnya kepikiran juga loh ya kayak gitu, maksudnya dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kan ternyata banyak hal tuh ya teman-teman orang-orang terdekat kita, circle kita itulah mereka yang pendukung kita gitu kan. Jadi bisa kasih wawasan juga, gue kenal ini deh, coba deh lo dalemin ini gitu untuk siapa tahu bisa makin lurus jalan lo ke sosial media spesialis misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang mungkin nggak pernah kita dengar, hal-hal yang belum kita pertimbangkan, gara-gara kita dengar dari mereka, kita jadi pertimbangkan dan kita bisa upgrade lewat itu juga. Oke, nah kita moving on ke explore new experience. Nah ini yang tadi aku bilang, meningkatkan nilai diri ya. Jadi udah tahu, tadi udah mengenal diri sendiri, udah refleksi diri, udah dapat feedback dari orang lain. Nah, udah tahu nih harus apa. Ya udah deh, gue makin mantep nih rasanya. Explore new experience, apalagi nih masih pada muda semua ya teman-teman ya. Mungkin kita ya maksudnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku sudah mengalaminya ya. Dulu tuh aku harap banget ada banyak webinar waktu aku kuliah kayak gitu. Terus ada banyak bootcamp waktu aku zaman kuliah, which is itu tahun 2014 sampai 2017 aku kuliah kayak gitu. Udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun lah kayak gitu. Dulu nggak banyak kayak gini teman-teman. Ya, dulu kita kalau mau ini harus ke instansi tertentu dan itu offline, nggak banyak yang online. Nah, sekarang banyak banget teman-teman bisa explore hal baru, baik itu yang berbayar dan yang tidak berbayar, kayak gitu. Gunakan resource itu teman-teman untuk mempelajari keterampilan, menambah pengetahuan baru, menjelajahi bidang minat yang berbeda. Jadi kamu udah tahu social media specialist, tapi aku coba dulu deh di art, misalnya di seni, emang beneran gak cocok, coba deh ke sini, emang beneran gak cocok, udah balik lagi, emang aku harus di sini dan makin memperdalam, makin ikut-ikut pembelajaran yang baik yang berbayar, baik yang gratis, banyak ya sekarang di source kalian ya anak-anak muda ya, kita juga yang udah nggak, maksudnya aku masih muda sih, tapi maksudnya yang kayak nggak semuda kalian itu masih bisa belajar, tapi kalian itu kan kapasitasnya mungkin masih sangat berbeda ya gitu. Jadi yang dipikirin pembelajaran dan lain sebagainya. Please, kalau ada waktunya, ya lagi ada waktunya, gabutnya kalian, explore lah hal-hal baru yang positif, yang menambah ini kalian, nilai diri kalian. Next, kita ke set personal goals. Nah, ini adalah satu hal yang penting ya. Teman-teman, kalau teman-teman kalian lihat TikTok, ya, itu banyak banget hacks ya. Terus banyak juga kita pas ngeliat video orang, termotivasi kok dia bisa kayak gitu, terus gue enggak, gitu. Somehow kalau kita lihat mereka yang di video-video itu, kayaknya mereka bisa dan mereka achieve dan lain sebagainya macamnya. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin mereka memang udah set personal goals mereka dulu di awal sehingga mereka bisa sampai dengan sekarang ini gitu. Jadi apa ya? Tentukan dulu tujuan kamu. Goals kamu dalam hidup ini tuh apa, dalam karirmu tuh apa. Setelah aku lulus, aku mau ngapain? Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tuh biasanya 2 tahun, jangka panjang itu biasanya 5 tahun. Ya, yang sejalan dengan minat dan kekuatan kamu, kelebihan yang kamu miliki. Lalu, continual learning, developing and evaluating. Ya, ini juga penting banget. Jadi sebenarnya untuk mengenal diri kamu sendiri, itu nggak hanya berhenti pas kamu lulus kuliah atau pas kamu lagi semester berapa. Enggak. Itu adalah perjalanan seumur hidup untuk mengenal diri kita. Karena kita manusia evolving, manusia tuh berubah kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap tahu, oke, aku kemana nih? Aku mau kemana, arahku mana, passionku di mana saat ini, kayak gitu ya. Pembelajaran sepanjang hayat ya, dapat mengungkapkan bakat tersembunyi dan memperluas potensi kita. So, jadi ada 3 hal yang mungkin topnya. Jadi, kamu coba trial dulu tadi, exploring, ya, explore new things, terus kamu evaluasi lagi, terus kamu improving lagi, repeat, gitu-gitu aja. Karena aku bilang pembelajaran sepanjang hayat ya. Gitu-gitu aja. Aku sampai umur 27 tahun juga sekarang ini masih harus ayo trial lagi hal baru, evaluasi diri sendiri, improving lagi, repeat lagi. Jadi kita makin naik teman-teman kayak gitu ya. Terus be an expert, jadilah seseorang yang expert dan tunjukkan pada dunia. Kalau kita recruiter tuh recruiter ke kalian, please let yourself be noticed
ya. Karena gini, jokes internal sesama recruiter itu adalah gini. Aduh, gue tuh disuruh cari kandidat A untuk posisi A misalnya kayak gitu ya. Kayak nggak ada deh kandidatnya di dunia ini, kayaknya kandidatnya belum lahir deh kayak gitu. Karena sesimpel mungkin ada yang cocok gitu loh di sekitarku atau di LinkedIn-ku, tapi nggak ada yang stand out, nggak ada yang mau mempertunjukkan diri dia kayak gitu loh. So saranku ya, let yourself be noticed. Biarlah diri kalian tuh diketahui. Gimana caranya? Oh, oke, berarti aku harus share informasi relevan di LinkedIn aku. Aku harus kirim koneksi sebanyak-banyaknya kepada recruiter di LinkedIn. Aku harus kirim koneksi kepada mereka yang udah profesional di bidangnya di LinkedIn. Tadi ranah digital marketing, ranah siapa di sini mau jadi HR, berarti connect ke banyak HR juga. HR expert, terus banyak data science, apa semua segala macam, front end, back end, tambah networking profesional itu, kayak gitu ya. Kasih tahu ke mereka bahwa ada Ana nih di dunia ini, kalau lu butuh gitu ya, butuh kandidat, ada gue gitu. Ya teman-teman, karena benar, bukannya pengangguran banyak, kok rekruter pusing, ya pusing, rekruter pusing kayak gitu ya, karena ya rata-rata orang mau bekerja, tapi mereka nggak mau menambah ilmu ke diri mereka, gitu. Bikin mereka jadi lebih stand out dari yang lain tuh mereka malas, mereka nggak mau, gitu. Nah, zaman sekarang makin banyak, misalnya banyak pengangguran, bikin kalian stand out. Gimana caranya? Itu tadi, explore new things, belajari hal baru, jadi expert dan show it. Ya, dan balik lagi, long life journey of discovering yourself starts now. Oke, itu adalah sesi singkat kita hari ini ya. By the way, itu aku akan balikin ke Jesslyn dan kita akan masuk ke sesi Q&A berarti ya. Thank you. Oke, thank you banget Kak Ana atas penjelasannya yang meskipun singkat tapi sangat insightful gitu ya. Langsung kayak to the point aja gitu tentang personal branding tadi. Nah, rekan-rekan semuanya pasti tentunya mau sedikit dapat ya gambaran kira-kira apa aja sih. Nah, mungkin saya izin untuk menyimpulkan atau memberikan sedikit kesimpulan notes gitu ya dari pemaparan materi dari Kak Ana sendiri. Jadi personal branding sendiri ini merupakan kesan yang dibangun oleh seseorang untuk menampilkan citra dirinya. Dari situ kita bisa lebih mengenal diri dan nilai diri sendiri, lalu juga bisa membangun hubungan yang profesional dan kesempatan untuk karir baru. Bisa lebih stand out juga ya Kak Ana ya, untuk ke recruiter mungkin. Dan langkah-langkah yang bisa rekan-rekan lakukan ya adalah refleksi diri, mencari feedback dari orang lain, mengeksplor pengalaman baru, menetapkan personal goals, dan lakukanlah continuous learning, developing, and evaluating. Namun tentunya proses tersebut merupakan long life journey ya, Kak Ana aja sampai sekarang masih melakukan ini gitu ya. Tentu saja. Dan dibutuhin berkali-kali trial, evaluation, agar bisa improve diri kita juga. Nah, terima kasih banyak Kak Ana atas insight dan pemaparannya. Saya yakin di sini rekan-rekan juga setuju nih kalau misalnya Kak Ana ini keren banget gitu ya di bimbing.id ini terutama. Nah, tapi rekan-rekan semua juga masih diberi kesempatan untuk bertanya nih ke Kak Ana melalui Q&A box. Dan saya harap rekan-rekan juga bisa memaksimalkan kesempatan ini karena akan ada hadiah menarik bagi satu penanya terbaik dari Paragon Technology and Innovation. Ya kali nggak nanya kan ya, sekalian gitu kita tanya-tanya ke Kak. Nah, sembari menunggu rekan-rekan mengumpulkan pertanyaan terbaiknya, saya juga ingin membagikan informasi terkait event-event di UICC. Pertama, terdapat Entrepreneurship Talk dengan Kopinangya, Company Talk dengan QMP, dan Scholarship Talk dengan IFE Campus Friends yang bisa rekan-rekan ikuti. Daftarkan diri rekan-rekan segera di uicc.kanalab.co/event. Dan tentunya masih banyak kegiatan menarik lainnya yang juga bisa diikuti dari UICC Virtual Event 2023. Rekan-rekan dapat menemukan ratusan lowongan pekerjaan, mengenal lebih dekat dengan berbagai perusahaan dan scholarship, serta banyak sekali pelatihan dan webinar gratis yang dibuka untuk umum. Untuk info lebih lanjut, rekan-rekan dipersilakan untuk mengakses uicc.careerlab.co. Dan salah satu event yang bisa rekan-rekan ikuti adalah Pitch at CC Business Plan Competition 2023 melalui link krlab.co/daftar pitch CC23.
Perlombaan ini cocok banget bagi yang suka bisnis dan punya ide menarik untuk usaha, karena rekan-rekan berkesempatan memenangkan hadiah modal bisnis hingga puluhan juta rupiah, sertifikat dan eksklusif mentorship dari venture capital ternama di Asia Tenggara. Oke, setelah membagikan banyak informasi, waktunya kembali ke laptop. Sudah banyak juga nih ya, karena pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin saya coba izin bacakan nih pertanyaan dari Kak Adi Jamaluddin. Hai Kak Ana, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang menarik banget. Aku mau tanya Kak, terkait proses pencarian jati diri. Bagaimana sih Kak, biar kita nggak gampang terdistraksi oleh faktor di luar kendali kita saat mau nyari tahu tentang diri kita, khususnya pas di fase self-reflection tadi. Dan apakah bisa Kak kita mencari tahu jati diri kita sekaligus melakukan personal branding? Karena takut ketinggalan juga nih sama orang-orang di sekitar kita yang udah terlebih dahulu nih punya branding diri. Dan apakah ini sekalian nih Kak Ana untuk promosi, apakah di bimbing.id dapat membantu untuk menemukan jati diri kita dan membantu personal branding? Boleh Kak? Alright, thank you dari Adi ya. Thank you so much nih untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya ada 3 bagian. Aku akan jawab dulu yang pertama terkait gimana sih caranya supaya nggak terdistraksi ya. Namanya kita anak muda ya. Aku juga anak muda dong. Kita anak muda itu gampang banget pasti terdistraksi. Aku tuh setiap harinya kita ketemuan, maksudnya kita kontakkan dengan anak-anak bootcamp yang which is masih muda juga ya kayak gitu, dan somehow kita juga apa ya mengerti lah gitu bahwa ada hal-hal di luar sana tuh yang nggak bisa kita kontrol yang bisa mendistraksi diri kita, so it's normal. Jadi gimana sih caranya? Pertama, hal-hal yang bukan di luar kendali kamu ya udah gitu, peduliin aja sama hal-hal yang bisa kamu kendaliin gitu. Jadi hal-hal yang masih di luar kendali kamu banyak sekali tentunya. Ya udah biarin aja gitu ya. Tapi lebih ke oke, kamu refleksi dulu apa sih hal-hal yang bisa aku kendalikan gitu ya. Misalnya teman-teman ngajak nongkrong pas aku lagi ini, misalnya ini contoh gitu ya. Kayak itu kan sebenarnya hal-hal yang ayo kalian coba tentuin, itu hal yang mudah dikontrol atau enggak. Kalau menurutku sendiri itu hal yang bisa kita kontrol. Tapi aku masih muda, aku harus keluar bersama teman-teman, setuju ya. Tapi kamu harus bisa tahu kelemahan aku tuh, aku nggak bisa nolak, misalnya kayak gitu. Kan tadi udah self reflection. Aku tuh nggak bisa nolak orangnya. I'm a yes man gitu ya. Dulu aku gitu banget ya. Aku tuh dulu orang yang kayak apa-apa iya nggak enakan makan deh tuh pokoknya nggak enakan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ya aku iyain terus, dan itu jadinya nggak membangun diri aku gitu. Jadi kalau misalnya kamu gampang terdistraksi oleh faktor di luar kendali, tidak usah dipeduliin, tapi kamu pikirin hal-hal yang bisa kamu kendaliin itu apa, dan cari dan tetap lakuin. Oke, self reflection itu bukan sesuatu hal yang menurut aku susah ya, tapi bisa kamu lakukan mungkin 1 jam per harinya. Oke, hari ini gue mau self reflection tentang apa ya? Kayak gue mau soal ini deh, soal tadi ada kejadian sama temen, and then gue mau reflection tentang gimana gue ngerespon pas temen gue cerita gitu. Terus pas dilihat-lihat, oh ternyata kalau mau dilihat-lihat gue sebenarnya adalah pendengar yang baik ya, kayak gitu. Karena temen gue tuh benar-benar iya dan ini banget. Terus ternyata ya seseorang itu, dan jadi kan self reflection kita bisa tahu ya, ternyata orang itu ada yang mau cuma didengar doang, ada yang butuh saran kayak gitu. Nah jadi kita tahu tuh, oh dan gue itu adalah tipe yang menurut gue interpersonal gue bagus nih, gara-gara gue tuh nggak langsung ngasih, oh gini ya, dia cerita terus kita langsung, oh mending tuh lu gini-gini, tapi gue dengerin dulu gitu. Kan ada ya hal-hal tuh yang kayak gitu, yang hal kecil yang padahal sebenarnya itu adalah pas kita cari tahu itu adalah kelebihan kita. Kita itu orangnya nggak yang gagah, tapi kita menjadi seorang pendengar yang baik gitu. That's why mungkin aku cocok di bidang apa sebenarnya. Nah itu makanya aku bilang self reflection yang tadi ya, yang Jesslyn udah ulang lagi, long life journey gitu ya. Jadi setiap hari lakuin self reflection gitu ya. Bukan terus kalau melakukan kesalahan bukan jadi ajang untuk menyalah-nyalahkan diri sendiri juga, bukan. Tapi lebih ke
improve tadi ya. Jadi di-improve, oke, berarti besok aku nggak boleh lagi nih temper aku atau kemarahan aku meluap itu lain kali. Oke, besok gue harus minta maaf sama ini. Jadi kayak ada hal-hal yang bisa kita kontrol gitu loh. Yang itu aja yang kita peduliin. Kalau di luar tadi nggak usah, karena kamu akan capek ngurusin hal-hal yang bukan di luar kendali kamu kayak gitu. And then kita mau mencari tahu jati diri kita bisa nggak mengetahui jati diri sekaligus personal branding. Oke, ini good question. Berarti dari Adi sendiri itu memang udah ada kemauan gitu ya untuk building personal branding dan supaya nggak ketinggalan gimana? Jawabannya bisa ya. Jadi karena gini, kalau kamu mau sampai tahu personal branding kamu gimana, ya bisa jadi kita telat gitu ya. Jadi saat ini passion kamu apa? Yang paling simple, cari tahu dulu saat ini passion kamu di mana. Karena gini, kalau aku bilang masih muda, kalian masih banyak yang bisa dieksplor banget. Kalau dan kesempatan kalian masih sangat banyak sekali gitu. Jadi passion kalian yang baik itu saat ini apa? Ya, yang kira-kira bisa ada peluang karirnya nanti ke depan. Nah, passionnya tuh apa? Nah, itu yang kalian brandingin dulu. Nanti 2 tahun lagi berubah, ya udah tinggal diubah aja, masih muda gitu. Beda hal kalau misalnya udah lulus, nanti terus ternyata pekerjaan pertamaku diterima sebagai seorang HR. And then setahun nih aku udah di HR, ternyata aku kira ini adalah passionku, ternyata bukan. Gitu. Boleh nggak? Boleh kamu ganti, switch. Itu namanya, zaman sekarang ada namanya switch career ya, teman-teman. Boleh ganti, tapi ada waktu itu yang kemarin aku kasih materi personal branding juga, dia nanya, boleh nggak aku ganti setiap tahun? Jawabannya jangan ya, jangan ganti setiap tahun. Karena sebagai recruiter ini ya, kita pasti lebih seneng ke orang-orang yang fokus. That's why aku bilang masih muda nggak apa-apa, cari tahu dulu jati diri kalian ya, maksudnya kayak personal branding mau di mana. Kalau belum tahu yang di passion sekarang apa, itulah yang kalian brandingin dulu. Nah nanti once kalian udah mau serius untuk menjadi seorang job seeker, yang ibaratnya job seeker oke lah masih bisa. Pas udah kerja gitu, terus mau lamar lagi di company-company lain, and then kalian masih belum tahu juga mau gimana. Nah, I think itu yang harus kalian beresin dulu gitu. Cari tahu dulu benar-benar mau jadi aku mau jadi data analis ternyata karena aku lebih senang di bagian data, mengelola data dan lain sebagainya macamnya. Ya udah, sisanya kamu lanjutin personal branding, tapi kamu ambil lagi, aku mau ngambil master di data science, aku mau ngambil ini di data science gitu. Oke? And then yang terakhir, apakah dibimbing dapat membantu untuk menemukan jati diri kita sendiri? Well, aku dan timku ya setiap hari kita kerjanya kayak gitu sebenarnya, gitu ya. Jadi kita punya tim ya, tim di talent support itu. Setiap harinya kita tuh perform one-on-one consultation karir. Jadi, let's say nih kayak aku sama Jesslyn kita ada di Zoom. Jesslyn kasih tahu kayak, ya aku lagi bingung nih karirnya mau kemana. Ternyata waktu aku masuk di digital marketing ternyata banyak banget ya ranahnya, dan aku makin bingung nih harus kemana gitu. Nanti di situ kita yang akan bantu untuk discovering yourself. Kita akan bantu kayak emang kamu ininya gimana, terus ketakutan kamu tuh apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dibilang membantu dalam journey-nya itu sampai akhirnya kita tuh seneng banget kalau ada yang kayak belum lulus bootcamp bahkan thank you so much ya, aku udah keterima di company ini apa semua segala macam dan aku yakin banget dengan posisiku sekarang gitu. Nah itulah yang menjadi kesenangan kita juga kayak gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab yang pertanyaan ketiganya. Thank you ya Adi, by the way aku balikin ke Jesslyn. Thank you Kak Ane. Jadi untuk prosesnya sendiri ya itu balik lagi ke self reflection kita, dan apakah bisa nih kalau misalnya berbarengan antara dari personal branding dan juga mencari tahu jati diri, justru bisa ya Kak ya, seiring berjalannya proses tersebut. Dan tentu aja di bimbing.id bisa memfasilitasi ya hal-hal tersebut gitu ya, membantu rekan-rekan sekalian. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ana. Jadi ini mungkin pertanyaan yang aku coba gabungin aja gitu ya, dari Kak Sri Ayu Christine Dewi dan juga Kak Raisya Nilam. Jadi pada intinya pertanyaannya ini bertanya nih Kak, kira-kira citra diri itu, personal branding kita itu bisa diubah-ubah nggak sih menyesuaikan dengan bidang dan perusahaan
yang tertarik untuk kita lamar. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin sebenarnya nggak cocok-cocok banget nih sama minat diri kita, tapi kita mau coba untuk apply di perusahaan tersebut. Apakah harus menyesuaikankah ke perusahaan tersebut? Dan kira-kira kalau misalnya pun terlanjur nyemplung nih istilahnya ke aneh, kira-kira mindset apa nih yang perlu difokusin untuk tetap bisa perform dengan maksimal? Oke, good question. Jadi aku jawab yang pertanyaan, nanti Jesslyn boleh bantuin ingetin yang kedua ya. Nah, jadi yang pertama itu lebih ke kalau misalnya tadi citra diri itu, sorry, boleh recall lagi nggak? Oke, jadi citra dirinya itu semisal kayak berganti-ganti gitu, misalnya menyesuaikan dengan company. Iya, oke, got it. Ya, jadi kalau citra diri, nah jawabannya gini, jadi kayak yang tadi balik ke awal, personal branding itu adalah keunikan sendiri yang kamu punya. Itu bukan sesuatu yang, ibaratnya tuh, yang banyak gitu, jadi biasanya tuh satu aja, kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena, kalau misalnya kita mau menyesuaikan company, I think satu tetap bisa. Tapi menyesuaikan posisi, nah itu yang beda cerita. Posisinya beda-beda pula, kayak gitu ya. Kayak ada yang nanti, aku mau jadi sekretaris, terus ada, aku mau jadi, di bidang front end, nah itu kan berbeda ya, kayak gitu. Jadi kayak gini, teman-teman bisa, aku gini dulu deh, based on experience dulu. Jadi, aku sering banget menemukan orang-orang apply ke job yang pas aku lihat tuh sebenarnya nggak sesuai sama CV mereka. Aku bisa bilang kayak, kayaknya untuk saat ini, mungkin mindset-nya, ya udahlah coba-coba siapa tahu, percayalah, mendingan nggak usah buang waktu di situ, ya. Kenapa? Karena kan kalian apply sesuatu, terus nulis email mungkin, atau apply isi data, itu kan waktu ya. Dan ternyata itu tuh sebenarnya emang nggak sesuai dengan minat kalian lebih ke mau coba-coba aja. Jawaban aku jangan, karena gini, kalau ternyata emang kalian dipanggil, ternyata deh, miracle lah kalian bisa dipanggil, apakah kalian juga bisa terima gitu, pekerjaan yang nggak sesuai? Kalian pasti akan berpikir, bekerja itu kan tanggung jawabnya udah berbeda ya teman-teman, kayak gitu. Jadi please, personal branding itu cukup satu aja. Kalian mau di ranah apa? Kemarin ada kok yang ngomong sama aku, Kak, aku tuh masih bingung, masih bingung, udah tinggal 2 lagi nih, aku bingung. Aku mau jadi data analis atau aku mau jadi UI UX design, kata dia kayak gitu. Ya udah, berarti PR kamu tinggal nyemplungin diri kedua-duanya sebelum kamu kerja, nyemplungin diri. Mana yang paling kamu kayak, kan kita ada ya kadang di titik dimana emang nggak bisa banget gue, nggak bakat gue di sini ternyata, kayak gitu. Ada banget yang kayak gitu. And then kayaknya hatiku lebih tenang dan senang kalau misalnya aku di bidang data ternyata, kayak gitu. Nah ya udah, berarti udah saatnya desain atau UI UX design sebagai hobi, data sebagai karir kamu, kayak gitu. Jadi kayak, dan pada saat kamu mencari kerja ya fokus carinya yang data-data aja. Tidak usah wasting time ke beberapa posisi yang berbeda, kayak gitu. Jadi itu yang pertama ya. Yang semoga menjawab. Nah yang kedua tadi gimana, Jess? Yang kedua itu sebenarnya sedikit lebih kayak cukup terjawab nih Kak, karena mindset apa nih yang perlu difokuskan untuk tetap Iya ya, kurang lebih ya, more or less sama dengan aku yang tadi iniin. Nah kalau udah kecemplung gimana gitu, aku sering nih di bootcamp kan banyak career switcher, banyak yang sebelumnya bayangin dia udah middle loh, gaji dia tuh udah 2 digit ya, dan dia mau ganti karir karena sesimpel dia ngomong karena passionku nggak di situ. Bayangin teman-teman, itu yang aku bilang, penting banget menemukan passion mulai dari muda. Bayangin, dia udah gaji 2 digit, dia mau lagi kerja, berarti kan dia jadi entry level lagi, gitu. Kalau dia, let's say dia dari accounting, senior, and then dia masuk ke bidang yang IT, data, itu kan berarti dia jadi entry lagi kan. Dia rela melepaskan gaji dia 2 digit, karena apa? Passionku nggak di situ, daripada aku stres, kata dia kayak gitu kan. Ya benar, that's why masih muda, masih banyak kesempatan, please banget
belum terlambat ya, nggak ada kata terlambat juga, yang buat dia pun nggak ada kata terlambat sebenarnya kayak gitu. Cuman ya sayang kan udah 2 digit dan lain sebagainya, ya udah kayak gitu. Dan ternyata ya masih bisa kebuka kesempatan, akhirnya dia keterima juga di salah satu perusahaan yang cukup besar kayak gitu. Cuman ya tetap aja kan entry level, pasti gajinya juga nggak yang sama yang kayak dia sebelumnya. So sebelum terlambat kayak gitu, explore new things lah gitu-gitu. Oke, kan, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, lebih baik sebenarnya mah bisa-bisa aja kalau misalnya mau ya switch-switch gitu. Tapi lebih disarankan nih, kalau bisa rekan-rekan sekalian emang sudah menetapkan tujuan atau goals itu satu aja. Jadi supaya lebih terstruktur juga, supaya jenjang karirnya juga lebih oke ya, kan ya. Dan Betul. kita harus memikirkan juga jangka panjangnya nih gimana untuk kita sendiri. Gitu. Jadi Yes. daripada waste of time gitu, lebih baik rekan-rekan ngambil waktu sekarang gitu ya. Lagi-lagi mumpung masih muda gitu ya, kan ya. Greget banget aku pokoknya mumpung masih muda gitu ya. Rekan-rekan semua, jadi dipersiapkan sedari awal. Yes. Nah, lalu kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih karena memang ada keterbatasan waktu juga. Ini dari Kak Suci Launi. Halo Kak, sebelumnya terima kasih atas materinya yang sangat menarik ini. Saya izin bertanya Kak, bagaimana agar tetap stand out dan berpegang pada value diri kita saat berhadapan dengan HR misalnya? Bahkan ketika dalam keadaan menegangkan, apakah ada tips atau kiat saat menghadapi hal seperti ini dari kakak yang mana melalui perspektif TM? Terima kasih Kak. Jadi mungkin kayak udah nih bagus gitu ya LinkedIn-nya atau CV-nya, tapi waktu berhadapan langsung kayak deg-degan banget. Kan? Ada banyak kayak gitu ya. Nah, jadi kuncinya itu adalah kalau mau ketemu sama HR, misalnya ini lagi di tahap rekrutmen ya, mau ketemu HR, mau ketemu user itu calon supervisor kita nanti atau C-level atau VP gitu ya. Gimana caranya nih? Udah bagus semua, tapi buyar gara-gara kita tegang, kita blank dan lain sebagainya. Kuncinya ya Kak Suci dan teman-teman adalah prepare. Jadi sebelum ketemu sama HR, prepare ya. Yang aku selalu bilang sama teman-teman di ya setiap aku isi kelas, pokoknya aku selalu bilang prepare-nya itu apa? Tergantung kamu ngapain dulu. Kamu mau ketemu sama HR, oke. Gimana caranya biar aku bisa lebih stand out? Nih ya, sebelum ngomong sama HR-nya, kamu cari tahu dulu possibility pertanyaan yang bakal ditanyain ke kamu apa aja, gitu. Taunya dari mana? Aduh, di Google banyak. Sorry, di ChatGPT juga banyak banget sekarang ya. Ayo, pasti kalian tahu kan itu. Nah, ya balik lagi, kalau pakai kayak gitu harus bijak ya, kayak gitu. Nah, tapi jadi possibility questions-nya apa? Terus kalau aku udah dapet pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyain, terus aku harus ngapain? Nah, taruh di Google Docs atau di Words, isi jawabannya sesuai dengan diri kamu. Jawabannya pun jangan cari di Google lagi, tapi sesuai dengan diri kamu. Yang kayak tadi kamu udah project-project yang kamu udah kasih pas di LinkedIn, udah di post lalala misalnya, terus kamu tulis lagi sesimpel perkenalkan diri kamu aja, mending ketik. Setelah itu latihan kayak gitu ya. Mending waktu-waktu kamu pakai buat yang kayak gini gitu. Latihan ngomong. Emangnya ngaruh ya? Aku sampai sekarang, maksudnya sampai aku masuk ke dibimbing pun ya, itu berarti udah company keempatku ya. Aku masih setiap mau interview aku selalu kayak gitu. Pertama itu bikin kita pede. Kedua, kalau kita pede, mereka bisa ngerasain, bukan over pede ya. Kalau kita udah percaya dan kita tahu sama apa yang kita omongin, mereka juga akan engage sama kita. Mereka akan lebih tertarik gitu loh sama kita. Itu cara kita stand out dibandingkan mereka. Dan aku juga di sini kan sebagai user ya, dibimbing. Jadi kalau aku mau interview buat timku, aku juga bisa ngerasain, kita sebagai user juga bisa ngerasain, ini anak prepare atau enggak sih. Gitu. Jadi ini perspektif recruiter dan user ya sekaligus gitu. Prepare dulu aja. Sama mau ke user gimana? Kira-kira user tuh nanti berarti pertanyaannya apa? Tergantung kamu posisi apa. Contoh kalau kayak di bidang digital marketing misalnya. Berarti mungkin kemungkinan yang akan ditanya adalah karena kamu masih entry level, kemungkinan yang akan ditanya adalah apa sih yang kamu ketahui tentang performance marketing dan kira-kira apa yang kamu bisa lakukan dalam itu.
search engine optimization itu apa aja yang kamu udah pernah hands on, Google kah atau apakah kayak gitu. Jadi hal-hal itu kan yang itu sesuai dengan technical skill ya kamu kayak gitu. Prepare jawabannya sekali lagi. Itu sih, thank you. Oke, thank you kan. Nah, jadi intinya mungkin preparation ini mencakup dari kita bisa juga riset terlebih dahulu ya company kita, terus habis company yang mau kita daftarkan gitu ya, lamar. Terus habis itu juga bisa ngeliat misalnya CV kita, LinkedIn kita pelajari supaya kita bisa menyampaikan. Yes, betul. Lalu juga ada latihan. Jangan lupa ya, Jangan lupa. Depan kaca deh itu latihan. Nah, itu. Nah, jadi boleh ya rekan-rekan semua di keep in mind dan semoga pertanyaan tadi juga cukup menjawab, membantu rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan karir juga nih. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab gitu ya pada sesi hari ini. Tapi boleh banget nggak sih, karena kalau misalnya rekan-rekan sekalian mau misalnya chat ke media sosialnya di bimbing.id untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu. Boleh banget dong, boleh banget. Boleh banget ya. Memang ini adalah tujuannya di bimbing.id juga ya untuk menuntut rekan-rekan semua ini. Iya benar, bahkan hanya sekedar nanya kayak aku jadi penasaran deh sama topik ini dan pengen nanya-nanya dulu untuk karir. Itu ada Mila by Dibimbing di Instagram, tanya aja, gratis kok kayak gitu. Nah, Jadi boleh tanya-tanya, konsul dulu boleh. boleh. Jadi tenang aja, setelah ini mau lanjut lagi misalnya di IG juga silahkan gitu ya kan. Oke, terima kasih banyak Kak Ana atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif dan jujur kalau misalnya dari saya pribadi merasa ini enjoy banget, kayak cuma diskusi sama cutting gitu ya. Meskipun ini materi gitu ya, materi. Aku masih cocok jadi cutting berarti ya? Masih cocok, jadi enak banget. Dan rekan-rekan semua pasti setuju nih. Boleh juga nih rekan-rekan untuk menyampaikan apresiasinya ke Kak Ana karena telah membawakan materi yang super keren pada hari ini. Thank you Jaslyn dan teman-teman ya. Nah, sebelum berpisah nih, karena kira-kira ada nggak sih pesan singkat gitu ya untuk anak-anak muda yang ada di sini? Boleh? Oke, jadi pesan aku adalah jangan pernah berhenti belajar gitu. Kalau udah ngerasa oke dalam suatu, tetap cari hal-hal yang ibaratnya bisa menunjang hal tersebut. Jadi never stop learning karena ya hidup itu adalah lifelong journey untuk belajar kalian kayak gitu. Jadi kayak tadi apalagi untuk personal branding ini tadi masih teman-teman yang mau mulai mencoba, semangat pokoknya. Kalau misalnya juga ada yang mau bingung ditanyakan, feel free to reach me juga di LinkedIn, kita sharing-sharing juga. Oke, itu aja. Dan sorry juga ya teman-teman dalam penyampaian aku pasti ada kesalahan juga. Dan ya, we'll see each other soon. Thank you. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Nova Carolina atas waktu dan insight yang dibagikan pada hari ini. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya nih kepada Kak Ana. Dan dengan demikian dipersilakan mungkin kepada Kak Ana kalau misalnya ada aktivitas yang perlu dilanjutkan, jadi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Subi. Terima kasih banyak Kak Ana. Sampai jumpa. Alright. Thank you. Bye-bye semuanya. Nah, teman-teman meskipun Kak Ananya sudah meninggalkan ruangan Zoom meeting, rekan-rekan jangan leave dulu. Karena seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akan diumumkan penanya terbaik pada sesi kali ini. Siapakah dia? Coba ya mau dites dulu gitu. Apakah masih ada di sini? Masih ada. Jadi selamat kepada Kak Suci Laoni karena menjadi penanya terbaik pada sesi hari ini. Kak Suci Laoni bisa langsung mengirimkan nama, email, alamat, dan nomor HP ke panelis yang ada di Zoom ya. Dan selanjutnya saya juga ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan untuk mengkonfirmasi kehadirannya di layar, mungkin boleh. Nah, boleh di screenshot terlebih dahulu atau dibuka linknya di kolom chat juga sudah tersedia dan juga memberikan feedback melalui QR code yang ada di layar sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa untuk memastikan kembali nama dan emailnya ini sudah sesuai supaya sertifikatnya bisa rekan-rekan terima. Oke, nah kalau gitu untuk yang merasa belum kenyang juga karena sesi pada hari ini sudah selesai ya, masih banyak juga event opportunity yang ditawarkan. Nah, rekan-rekan sekalian bisa langsung aja cek di
uicc.careerlab.co/event karena tersedia kesempatan untuk mengenal dan mendaftarkan diri ke lebih dari 100 perusahaan, serta tentunya mendapatkan pelatihan dan webinar gratis. Rekan-rekan bisa mengakses juga Instagram careerexpo.ui untuk lebih lanjutnya. Tidak hanya UICC, rekan-rekan juga bisa loh untuk mengetahui info-info seputar karir, workshop, dan acara menarik lainnya yang lebih banyak lagi pada LinkedIn dan Instagram Career Lab. Nah, kalau mau yang praktis juga ada, rekan-rekan juga boleh banget untuk join grup WA Community UICC di krlab.co/UICC-WAG ya. Di situ rekan-rekan bisa dapat info terupdate terkait rangkaian acara UICC. Nah, tiba saatnya kita berpisah nih rekan-rekan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme rekan-rekan sekalian pada sesi hari ini. Semoga kegiatan ini membuahkan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Tidak hanya itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada sponsor UICC Expo 2023, yaitu Bank CIMB Niaga, Paragon Technology and Innovation, PT Pegadaian, dan Bank Danamon, serta official media partner kami, Loker Bandung, Info Loker Jobs, Magang Info, dan teman startup yang telah mendukung kelancaran UICC hingga hari ini. Sebagai pemanis di akhir sesi bersama di bimbing.id, saya ingin memberikan pantun juga buat rekan-rekan sekalian. Pak Ipin pakai keset, ngeringin kaki sehabis mandi. Ayo terapin growth mindset dan kembangkan diri bersama di bimbing.id. Demikian saya Jesslyn, selaku moderator UICC Expo 2023, pamit undur diri. Prepare your remarkable future career right now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih dan sampai jumpa.